Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hilmi, NIM 1924 10 10 10 97 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas modul 3 yang sudah diberikan pada minggu sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Di sini untuk memasukkannya kita memerlukan beberapa seperti import lampi, import pandas, dan import matplotlib. Terus untuk kodenya sendiri kita gunakan df sama dengan bd.read_csv dan kita masukkan nama filenya yaitu iris.csv. Setelah itu kita print df-nya. Dan ketika dijalankan hasilnya seperti ini, akan tampil sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, dan variety-nya. Terus untuk data-datanya akan ditampilkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 teratas, dan 1, 2, 3, 4, 5 terbawah. Oke, untuk nomor 1 cukup, kita lanjut ke nomor 2, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal dan maksimal. Di sini saya menggunakan cara dengan menuliskan variabelnya terlebih dahulu untuk mengetahui mana yang maksimal dan mana yang minimal. Seperti contohnya ini SL, yaitu sepalength max, sama dengan DF, indeks sepalength dot max. Untuk sepalength min-nya juga sama, sepalength min. Untuk PL ini petalength max, PL min, petalength minimal, SW sepalwidth maksimal, SW min, sepalwidth minimal, dan PW max untuk petalwidth maksimal dan PW min untuk petalwidth minimal. Di sini kita akan mencari pada bagian ini, kita mencari nilai maksimalnya dan nilai minimalnya untuk setiap atributnya. Setelah itu kita akan masuk ke perulangan for, di mana nantinya akan menghitung untuk sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth serta variety-nya. Ketika di run, nah hasilnya akan seperti ini. Akan ada nilai-nilainya dan berikut variety-nya. Terus di sini kita juga sudah menggunakan rumusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Untuk penulisannya langsung saja kita masuk ke print dan df.min untuk mencari datanya yang dinormalisasi dengan menggunakan rata-rata yang ada pada data. Nah, ketika di run akan muncul hasilnya seperti ini, sepal.length-nya sebesar 0,428 bla bla bla, sepal.width-nya 0,440 bla bla bla, petal.length-nya 0,467 bla bla bla, petal.width-nya 0,458 bla bla bla. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu normalisasikan iris testing.csv menggunakan min dan max pada data 1. Nah, pada data 1 kita masuk ke df.pdread.csv iris testing. Di sini kita memasukkan pada data frame yaitu iris testingnya. Setelah itu bisa kita cetak untuk mengetahui apakah bisa jalan atau enggak, tapi karena fokusnya tidak di situ, di sini kita beri tanda komen. Selanjutnya masuk ke perulangannya, yaitu dengan cara for b in df1.index. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu df.log b sepal
length, dan seterusnya sama seperti sebelumnya. Yang nomor 2 itu sama, sampai semuanya kita tulis rumusnya. Setelah kita tulis semua, kita akan mencetak dengan df to string. Setelah dijalankan, nah akan muncul hasilnya seperti ini. Akan ada angka-angkanya di setiap atributnya dan ditunjukkan juga apa variabelnya. Di sini ada sepal length, sepal width, beta length, dan beta width serta variabelnya seperti yang sudah ada sebelumnya. Tapi ini sudah dinormalisasi dari data awal, yaitu data iris testing dan JSP itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Yaitu prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance. Nah, untuk nomor 5 ini kita akan memprediksi kelas data di iris testing menggunakan kedekatan distance atau yang biasa disebut dengan Euclidean distance. Nah, untuk memulainya kita akan mengimport Panda SPD. Sebenarnya ini juga sudah ada di atas, namun kita pilih untuk menuliskannya kembali. Terus kita masukkan di sini df untuk iris CSV-nya dan df1 untuk iris testing.csv-nya. Selanjutnya kita akan masukkan fungsi Euclidean, di mana di sini ada data dan data frame-nya. Terus selanjutnya di sini ada variabel data, di mana akan memuat atribut-atribut seperti setosa, versicolor, dan virginica. Nantinya atribut ini digunakan untuk perulangan masing-masing setosa, versicolor, dan virginica itu sendiri. Terus di sini ada B sama dengan indeks yang kosong ini untuk menampung hasilnya nanti, dan hasilnya di sini kita masih menuliskan none karena memang belum ada hasilnya. Lalu kita masuk ke perulangan for i in data, di mana di sini nantinya setiap atribut akan dicari atau akan berulang dengan rumus-rumus yang ada pada bagian ini. Seperti kelas ini, kita lihat kelasnya apa, karena kelas ini ada variatinya juga. Terus dari centroid juga, kita akan mencari centroidnya dengan cara mencari rata-ratanya. Terus di sini ada variabel itest untuk kita melihat atau mengambil datanya. Kita mengambilnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Setelah itu kita masuk ke variabel A, di mana variabel A ini memuat fungsi dari Euclidean distance itu sendiri. Di sini untuk rumusnya juga sama seperti yang dijelaskan di pertemuan TM. Selanjutnya untuk menampung atau memasukkan atribut A ini ke dalam B, kita membutuhkan b.append A ini untuk memasukkan data-datanya ke B yang kosong ini. Nah, selanjutnya setelah data-data itu masuk, kita akan mengetes atau memprediksi apakah di sini dia benar atau salah. Terus yang pertama kita masukkan if min B sama dengan B indeks 0 dengan hasil setosa true. Ketika hasilnya benar, maka akan termasuk ke dalam kategori setosa. Terus selanjutnya apabila belum atau tidak masuk kategori ini, akan dilanjutkan ke min B sama dengan B indeks ke-1, di mana hasilnya sendiri adalah versicolor true. Nantinya kalau tidak ke setosa, akan diarahkan ke versicolor atau termasuk versicolor. Apabila kedua ini tidak mencapai hasilnya atau tidak termasuk hasilnya, akan masuk ke yang terakhir, pilihan yang terakhir, yaitu virginica true, atau dia termasuk ke dalam kategori virginica, dan kembali lagi sampai data itu habis.
Nah, setelah itu data-data itu dimasukkan ke dalam data baru ini. Setelah itu dalam data baru ini cara memasukkannya dengan menggunakan for i in df1.index ini, di mana kita nantinya akan memasukkan Euclidean yang sudah kita dapat sebelumnya dimasukkan ke data baru, dan ketika data baru ini sudah terisi akan dicetak menggunakan print data baru ini. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, ada Setosa true, Musical true, ini termasuk ke dalam golongan-golongannya itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Di sini termasuk lanjutan dari nomor 5, di mana kita akan mengetahui seberapa akurat atau berapa persen klasifikasi yang benar ini saat memprediksi tadi. Nah, di sini kita menggunakan benar sama dengan 0, salah sama dengan 0, karena ini merupakan variabel untuk menghitung kita nanti. Nah, di sini ada Z sama dengan DF, variabelnya apa, sama dengan data baru. Terus untuk mencetaknya seperti ini, tapi kita tidak menggunakan ini, fokus kita tidak ini, kita masuk ke perulangan for X in df1.index. Kita di sini bisa mengecek atau melihat apakah dia benar atau salah. Ketika benar, variabel benar ini akan bertambah satu nilai atau satu angka, dan ketika variabel itu salah, maka nilai salah itu yang akan bertambah satu angka. Nah, untuk melihat presentasenya, kita menggunakan variabel persen ini, di mana benar dibagi atau diper dengan jumlah yang ada, atau jumlah salah dan benar, dan dikalikan 100, karena kita mencari nilai 100%. Ketika di run, nah hasilnya seperti ini, 100%, karena hasil yang kita gunakan atau yang kita cari adalah 100%. Ya, seperti itu untuk pembahasan soal pada kali ini. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.